wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Diri jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-688. Hadis Abu Hurairah, naha Rasulullah an yabi' al-hadir libadin. Dah dapat belum? Dapat belum? Belum? Ini ya hadisnya. Sini aku buka. Mana buku Min? Hah? Tuh buku Min. Tuh. Hadis Abu Hurairah. Yang buku ini halaman hadis 833 586. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi' hadirun libadin wala tanajashu wala tabi' wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi. Rasulullah melarang untuk hadirun, orang kota, ya, menjual barang libadin ke orang desa. Wala tanajashu, janganlah melakukan najash, tipu, menipu dalam jual beli. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi, janganlah menjual barang ataupun membeli barang jual beli akad yang sudah dilakukan oleh temannya. Wala yakhtub ala khidbati akhihi, dan janganlah dia melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya. Wala tas'a, ya, litakfa'a ma fi ina'iha, supaya dia mencukupi apa yang ada di inaknya, di piring dia. Wala yasumul muslimu ala saumil muslimi, janganlah menawar barang yang ditawar oleh orang muslim, yang sudah ditawar oleh orang muslim.
Iya, jangan meminta talak. Artinya kalau kana nikah lagi, jangan istri baru itu jangan pernah meminta talak istri pertama. Sama baik maknanya. Ahmad nangkep yang itu poinnya. Padahal banyak poin di situ. Ya. Poin yang pertama di sini ya, janganlah orang kota menjual dengan orang desa. Sudah paham yang kemarin kan? Maksudnya? Hah? Sama dengan hadis yang kemarin. Apa yang maksudnya? Jangan sampai ketika kita orang kota misalkan menjual barang di tempat orang lain, kita tidak tahu harga di situ berapa. Sehingga ketika kita menjual kita merusak harga pasar dia. Gitu loh. Paham ya? Tapi kalau misalkan kita sudah tahu pasaran harga dia, kita masuk barang dari tempat kita, tidak jadi masalah. Artinya kita menjual dengan harga mereka. Makanya Umar bin Khattab itu menyebutkan, ya, jangan menjual barang di pasar kami kecuali dengan harga kami. Kata Umar bin Khattab. Nah ini apa namanya? Sebab larangannya di situ. Wala tanajashu kemarin. Najash apa ya? Najash itu menipu supaya harga barang itu dinaikkan. Ya, supaya harga barang dinaikkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalkan orang itu membuat promo, ya, membuat promo, misalkan ongkir gratis misalnya, benar tak? Obral, padahal harga hame, ya, harganya sama, boleh tidak seperti itu kira-kira? Boleh tak? Ongkir gratis, tapi harga barangnya dinaikkan, kan sampai baik posisi, paham tak? Boleh tidak seperti itu? Hah? Boleh tak? Tidak boleh kita omongin. Boleh kan? Tidak jadi masalah kalau seperti ini. Ya, yang seperti ini tidak jadi masalah karena dia sudah hitung-hitungan dengan harga barang dia. Paham tidak? Dia sudah hitung-hitungan dengan harga barang dia tadi. Dan kita bahas kemarin itu orang yang membeli barang dengan harga yang tidak sesuai, sah tidak akad? Jumhur ulama menyebutkan sah tidak? Sah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad kalau kita nak muleng, boleh muleng tidak? Boleh. Tapi zaman kita ini berat kayak, ya, di zaman kita sekarang ini berat karena kita tidak mempunyai payung hukumnya, payung hukum syariatnya maksudnya itu, ya. Dan ini banyak terjadi barang yang tidak dimanfaatkan ketika jual beli apa namanya yang pakai GoFood itu ya. Misalkan barang itu kan lah dibeli, tahu-tahu di cancel dari pembelinya, barang lah dibeli ini, ya, HP kan makan, yang tukang ngantar rugi lah dia. Nah, di situ salah satu bentuk akad dorornya di situ, akad berbahayanya di sini, ya. Ini sudah kemarin, sudah dibahas. Jangan tanajashu, jangan menipu untuk menaikkan harga barang. Kemudian janganlah seseorang itu, ya, menjual barang atau menjual beli barang yang sudah dilakukan akadnya kepada saudara muslim yang lain. Salah satu contohnya adalah yaqulu liman ishtara sil'ah bi asyarah ana utika mithlaha bi tis'atin au a'taitaka khairan minha bi mithli thamaniha liyafsukhul bai'. Misalkan juta dua, misalnya ya, dia sudah menawar. Kemudian hadis misalkan masuk di situ. Tidak usah kejual ke dia, kejual beda kenaku kalau aku berek ke 13 14. Misalkan, yang seperti ini terlarang. Ya, yang seperti ini terlarang. Apalagi dalam masa-masa khiyar, masa-masa dia itu memilih nak beli atau tidak. Makanya ketika kita melakukan akad, kasih batasan. Kubrek ke batasan waktunya sekian.
mendak deka beri keputusan ku jual dengan orang lain. Paham enggak? Barang-barang yang istilahnya harga barangnya itu tinggi, HP misalkan, baju. Ya, kita ingin baju nih, aku pegang lo, beri batasan. Gitu loh. Batasannya 3 hari. Kalau 3 hari ini ente tidak melakukan pembayaran atau misalkan tidak jelas akadnya, maka boleh jual kepada orang lain. Nah, ketika misalkan sudah terjadi akad pertama, orang lain jangan masuk. Gitu loh. Yang lain jangan masuk. Apanya? Menagih ade, pajanglah barang lain. Iyalah. Iya. Tapi kasih batasan waktu. Tapi kalau agak banyak barang enggak masalah mau dipajang yang lain. Amin. Ya. Kemudian ahli fikih menyebutkan wa mahallu dzalika fi khiyar majlis wal khiyar syart. Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab juga menyebutkan at-tahrimu walau fatatuz zaman al-khiyar. Walaupun lewat dari zaman khiyar haram kata beliau. Ya. Tidak boleh melakukan kita membatalkan akad orang lain. Artinya kita itu memberikan mafsadat kepada pembeli yang pertama. Paham enggak? Kalau misalkan dialah dapat harga itu, ya sudah itu harga dia, rezeki dia. Misalkan, paham enggak maksudku? Ada barang misalkan kita ingin mendapatkannya, kemudian saudara kita ini mendapatkan dengan harga yang murah, kita ngerasa rugi dia dapat harga seperti itu, barang enggak kayak yang lain. Paham enggak maksudku? Kemudian kita tawar dengan harga yang lebih tinggi kepada penjualnya, supaya penjual itu mengcancel akad yang pertama. Nah, ini tidak boleh, haram ini. Seperti ini. Yang seperti ini haram. Gitu loh. Karena sudah terjadi akad di yang pertama, di pembeli yang pertama. Kecuali kalau sudah lewat batasan waktu yang ditentukan antara keduanya, kita masuk. Ah, itu tidak jadi masalah. Paham akad ini? Jelas tak? Aku takut belum jelasin ini. Jelas ya? Paham tak Pak Gol? Coba Mat, ulang Mat. Memberikan batasan waktu, misalkan batas di belum hari ketiga, ternyata si Ferdi datang, dia nanya ke Pak Mumin, berapa edis di ayam tadi kemarin? Kata Pak Mumin 500.000. Ya dia ada barang kata si Ferdi, kata si Pak Mumin, nggak ada barang kata Pak Mumin kata Ferdi. Nah terus kata Ferdi kita dibela. Bagaimana kalau misalkan beli ayam tuh 500.000, supaya Pak Mumin ini mengcancel akad dengan hadis di rentan waktu dari belum yang hari yang telah ditentukan 3 hari tadi. Kalau misalkan ada yang lewat dari hari itu tidak boleh mengcancel akad dengan si hadis, karena itu dijelaskan tadi pendapat bawahnya diharamkan karena masih ada akad dimakan dengan hadis dengan Pak Mumin. Tapi kalau lewat dari batasan waktu 3 hari tadi yang ditentukan, di hari keempatnya ternyata hadis dan mobil ayam, dia menjual ganti dengan harga yang standar, itu diperbolehkan. Langsung bagus nih kayak lah detail nih akad jual beli ini. Paham ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian begitu juga dengan tawaran orang. Ketika misalkan seseorang sudah menawar, misalkan kita melakukan akad jual beli ini di pasar, ada orang sedang menawar barang, kita jangan langsung masuk ke situ. Aku lah tidak beli ya. Aha. Yang seperti ini tidak boleh. Walaupun belum terjadi akad. Paham tidak? Walaupun belum terjadi akad. Itu. Ya. Misalkan Ahmad nawar baju kemeja misalkan. Ya.
Agak tawar menawar lah harga ya, antara 150 120. Ya, kita nengok Ahmad ini nawar terus. Lala nih 110. Lame dia yang mulia, itu tidak boleh. Mentang-mentang kita banyak duit langsung kita apa? Kita gepok di situ. Ahmad merasa apa? Dirugikanlah dia. Karena dia itu membeli dengan kemampuan dia. Gitu loh. Dan ini termasuk adab. Ya, termasuk adab. Kita pun sebagai penjual seperti itu. Jangan menjual barang itu hanya ingin mencari keuntungan yang besar, baik. Kalau umpama kita melihat orang yang menawar harga tadi, kita tengok dia yang ingin mengakal supaya harganya murah, nah, boleh nggak kita langsung kita potong? Kita tahu kan Macam mana orang mengakali ya? misalnya orang yang menawar ini kan memang menjatuhkan harga, kita tengok kan, nah, kita tengok misalkan, nah, kita tengok lihat yang menawar tadi untuk menjatuhkan harga sejatuh-jatuhnya kan, nah boleh nggak kita langsung kita potong, kita kasih harga standar pasar, Boleh. kita potong kan? Iya. Kita tahu kan agar dia kan silakan mau menawar lebih murah kan, Tidak masalah, Pak. boleh kita. Tidak jadi masalah. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang nak menurunkan harga, biasa kan? Nak nurun harga. Artinya misalkan dia banyak duit, dia nak harga pasar to diturunkan, misalkan dengan kemampuan dia. Ya. Nah, ini biasa sulit untuk memainkan. Benar tak? Untuk memainkan pasar itu sulit. Gitu loh. Ya. Jadi inti dari hadis ini tadi adalah ketika seseorang sedang melakukan akad, kita jangan melakukan seperti itu. Atau misalkan Pak Mumin nih punya tetangga berjual lah, misalkan ngejual di bawah harga standar misalkan, kita menegur, jangan menjual di bawah harga standar misalkan. Jangan membeli dengan standar kan. Apanya? Jangan misalnya orang yang membeli kan ingin menjatuhkan harga karena yang membeli tadi kan. Nah, kita kan tahu bahwa kan yang ingin membeli tadi misalnya ingin membeli murah kan. Nah, kita langsung kita potong. Jangan kata terlalu murah kan harga pasar sini sekian misalkan langsung kita potong di mereka berdua sedang menjualkan akad tadi. Boleh tak? Kita sebagai penjual lah. Kan apa yang Coba Mat jelas Mat. Tidak paham Mat aku Mat. Pak Udin itu, Pak Udin jual ayam harga standar 100.000. Ternyata ada seorang pembeli yang menawar harga di bawah harga 100.000, tapi niat dia bukan untuk membeli. Niat dia ini ingin menurunkan harga dari Pak Udin karena di saat Pak Udin menjual ayam itu ada juga pembeli yang lain. Dia Jadi- dapat harga jadi katanya Pak Udin 100 barang nih. Tengok kawan yang lain wasitkan kalau dihargai kerja harga 90 dan dah harga ada datang kok. Harga 90 nih ayam ni kita dia. Kawan yang beli tadi 100 tak terlalu harga 90. Niat yang pembeli yang ingin masuk harga besar. Itu tidak boleh lah. Itu namanya apa tadi? Apa namanya tadi? Halal kan? Halal memahami. Coba ya. Jelaskan, aku tidak paham maksudnya macam mana. Misalnya Pak Muin kan ada yang penjual Pak Muin ke Ahmad sama jual kan. Nah, ada si Rozin masuk ke Ahmad kan. Nah, sedangkan Ahmad dia penjual juga Pak Muin penjual juga kan. Nah, Rozin masuk beli ayam misalkan Ahmad. Sedangkan harga pasar 30.000 kan misal sekilo. Masuk Rozin misal dia aku beli 15.000 kilo. Datang Pak Muin, banyak ngecek tuh saudara. Turun harga ya. Nah, menegur kan yang pembeli yang kali ini kan. Yang ngecek tuh. Benar. Benar apa Win? Macam itu? Ini beda terus ini. Macam mana ngambil kesimpulan hukum ini? Ya, Pak Umin penjual sekarang. Nah, dia ini istilah itu ingin menawar semurah-murahnya agar 50.000 bisa ditawar dia kan. Nah, kalau aman tadi ditengok dia, nah, sesuai tawaran dia kan, langsung dipotong dia. Jangan kita tawaran dia itu pasar ini kan. Jadi itu dia langsung motong harga kedua, boleh lah? Boleh. Boleh, Wah. Ahmad sebagai penjual misalkan. Nah, beli. Dia nengok agar kami tadi nengok gaya dia nak menekan harga tadi terlalu murah, nah dia tadi langsung potong. Oh.
Apa ya? Oke. Oke. Kalau misalkan seperti itu, kita itu melihat kemungkaran dalam akad. Paham mo? Hamai macam cici galak. Harga 2000 nak 1500. Paham tak maksudnya? Biasanya menongkrong dak deh, bayar-bayar macam orang kayo. Tapi membeli hayur di press. Harga 38, 37, minta bonus pulih 2 ini. Nah, ini maksud kan? Itu momennya. Nah, kemudian Pak Mukmin ini misalkan sebagai penjual ya, apa sebagai pembeli Pak Mukmin? Sebagai pembeli. Pak Mukmin ini melihat pembeli yang seperti itu, pembeli yang garuk istilah. Nah, di press terus harganya. Paham enggak? Di press terus harganya. Kemudian Pak Mukmin langsung potong. Membeli jangan macam itu. Karena penjual itu juga ingin mencari keuntungan dari jual beli dia. Boleh enggak Pak Mukmin? Boleh seperti itu. Enggak jadi masalah. Yang seperti itu enggak jadi masalah, boleh. Itu artinya kita tidak merusak akad jual beli dia. Gitu loh. Kita tidak merusak akad jual beli. Yang ana maksudkan itu adalah ketika orang sedang menawar dengan standar harga dia. Kalau dalam bab fikihnya itu samanul misil namanya. Samanul misal itu adalah harga yang sudah standar di tempat itu. Begitu juga dengan mahar. Jangan kita coba-coba enak mahar melamar orang Saudi, ada semisal kita itu harga ya. Paca turun perut bayar. Nah, itulah kira-kira. Ada samanul misal. Ya, harga yang sesuai dengan standar tempat itu. Nah, sekarang ada penjual yang ingin masuk, dia menurunkan harga seturun-turunnya, Pak Mukmin mengingkari. Itu boleh. Tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia sedang tawar-menawar, harga 150, ditawar 130, 140 misalkan, itu kan masih standar penawarannya seperti itu. Kemudian Pak Mukmin masuk, ku beli 170 misalkan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jelas, oh? Jelas nih, insyaallah. Kemudian dalam hadis juga ada larangan untuk apa ya tadi? Janganlah melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Dalam hadis ini ya, jangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Wa qad ajma'al ulama, para ulama sepakat haram. Ya, haram. Fa in tazawwaja wal hal hadhihi faqad asallahu ittifaqan. Kalaupun dia menikah dengan orang yang sudah dilamar orang lain dan sah nikahnya, dia berdosa, nikahnya sah. Paham enggak? Nikahnya sah, dia berdosa. Gitu loh. Wa yasihun nikah indal jumhur. Jumhur menyebutkan sah. Kecuali Imam Daud Az-Zahiri menyebut sah. Karena ada kata larang di situ. Jangan melamar. Ada kata larang di situ. Ketika jangan di situ berarti yang melakukan akad batal. Ini menurut Imam Daud Az-Zahiri. Tapi menurut jumhur ulama sah. Ya, menurut jumhur ulama sah. Maka ketika kita melamar perempuan, tidak usah nuwe-nuwe gile lah me waktu. Ya, aku nak ngelamar teh bile kawin, tahu nadap lah me gile. Enggak usah ingat. Ya, lama gile yang seperti itu. Kemudian ahli fikih menyebutkan ada beberapa keadaan-keadaan yang memperbolehkan kita itu melamar perempuan yang sudah di khidbah, yang sudah dilamar. Yang pertama adalah ayyakuna tsani ista'zana al-awwal fa'adzina lahu iznan sharihan. Pelamar yang kedua minta izin dengan yang pertama. Ya, misalnya Ahmad kena di sini share dengan satu orang yang sama, tapi kecil kemungkinan di sini. Ya, ini pernah terjadi ini masalahnya. Ya, kawan kami pernah macam ini, kawan seangkatan pernah macam ini. Ya, 2 orang share ke orang siko. Sekali tengok bak yang si B itu yang pertama kali datang ke si perempuan. Ya. Nah, ini pernah terjadi seperti ini.
Maka Ahmad dengan Adis misalkan suka dengan satu perempuan. Ya, Ahmad datang dulu. Ketika Ahmad datang tidak ada jawabannya. Jawabannya tidak ada. Adis nanya, Ahmad lah dijawab lu, Mat. Lum kah? Lame oke jawabannya. Tak pasti ini. Macam mana yang aku maju sebagi? Tapi tidak mungkin macam itu kayaknya. Ya. Adis masuk sebagi. Ketika Adis masuk sebagi langsung diterima. Itu tidak masalah. Gitu loh. Paham tidak macam ini? Ini tidak masalah. Kemudian syarat yang kedua, boleh melamar perempuan ketika kita tidak tahu dia itu sudah dilamar. Kita tidak tahu nih, perempuan itu sudah dilamar. Ya, si A, kita tidak tahu. Ternyata Ahmad inilah dulu datang ke dia. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, jangan kita maju sampai punya Ahmad itu dijawab atau tidak. Paham tak saudaraku? Ya, bab macam ini deras nangkap biasanya. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu perempuan itu sudah dilamar, kita boleh masuk. Kita tidak tahu masalahnya. Ya. Macam mana kalau zaman sekarang? Dia lada tunang. Tunang itu tidak sah. Ya. Sebelum ada lamaran, kanak masuklah. Nah itu dia. Ini main keras ini, tackle lah. Ya. Tahunian jangan, karena sekarang itu orang menyangka pacaran itu sudah menjadi ikatan. Pacaran itu tidak ada ikatan sama sekali. Berapa banyak orang pacaran 7 tahun kawin kan orang lain. Karena apa? Karena tidak ada ikatan sama sekali. Kalau dia sudah khitbah, baru ikatannya itu syar'i. Dan jangan lame-lame. Gitu loh. Jangan lame. Perempuan juga seperti itu. Jangan tarik ulur. Menek enggak. Nah ini dia. Ya, itu. Syarat yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui bahwa lamaran laki-laki yang pertama itu lah ditolak. Ya. Tapi jangan ketika lamaran ditolak dukun bertindak, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Boleh tidak menolak lamaran orang? Boleh. Ya, boleh. Tidak jadi masalah. Gitu loh. Nuai kasar tapi kan menolak lamaran orang kan. Tapi itu boleh dalam syariat. Ya. Perempuan dinyatakan lamaran itu setelah dia menerima atau setelah laki-laki datang? Setelah laki-laki datang. Laki-laki datang berarti dia sedang melamar. Kita tunggu. Setel. Macam mana? Lah diterima atau belum? Itu loh. Kalau lah diterima, itu berarti jangan masuk kaban. Belum diterima, tunggu sampai dia ngejawab. Pakai deadline wah. Pakai deadline, jangan lame-lame. Kata gue tadi itu. Ya. Tidak mungkin deadline sampai setahun. Tidak mungkin itu. Normal berapa biasa orang berpikir itu? Seminggu, 2 minggu, nah itulah kira-kira normalnya. Ya. Jadi ini keadaan-keadaan yang boleh kita itu melamar perempuan, ya. Kemudian dalam hadis juga ada larangan untuk apa? Apa terjemahan hadis kah? Tadi apa madu tadi itu? Serta janganlah seseorang istri meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya agar si istri tersebut dapat memenuhi isi bencananya. Bukan istri sebenarnya, calon istri. Calon istri. Di situ apa Pak punya Pak Min? Itulah lewat setelah itu. Mentalak. Alas. Beda terjemah kan? Apa maksudnya? Seorang perempuan ketika dia dilamar oleh laki-laki yang sudah menikah,
maka perempuan tersebut tidak boleh meminta syarat, aku ingin menikah denganmu kalau engkau ceraikan istri tuamu, misalnya. Haram ini hukumnya. Ya, ini haram. Tidak boleh. Ya, ini maksud hadis itu seperti itu. Tidak boleh meminta yang seperti ini. Wal masyhur min mazhab al-Hanabilah sihhati hadza syarat wa luzumuhu idza syarata. Bagaimana kalau istri itu meminta syarat? Kalau kana kawin kenaku kada boleh menikahi orang lain. Macam mana ini? Sah tak syarat ini? Melanggar syariat kata Pak Mumin. Macam mana ini? Kata Pak Mumin melanggar syariat. Ini mazhab beliau ini berarti. Coba nih, Mat. Sah tak kira-kira? Tidak boleh. Boleh tak kira-kira ini? Ketika seorang meminta syarat dalam menikah itu boleh tak? Boleh meminta syarat kan? Boleh. Ya. Syarat yang batal kata Pak Umin. Pak Umin ini menggunakan mazhab jumhur Pak Umin ini. Main-main. Ya. Yang meminta syarat seperti itu tidak sah syaratnya, boleh untuk tidak ditaati jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad syarat itu sah, harus ditaati. Paham tidak? Harus ditaati dalam mazhab Imam Ahmad. Hah? Dengan alasan dalil ya? Ya syaratnya sah Pak Umin. Apanya? Tidak dia melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Karena kenapa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah kata dia. Perempuan itu takut tidak adil misalkan, dia minta syarat. Itu boleh. Mau enggak? Nah, ini dalam mazhab Imam Ahmad. Syarat itu sah. Begitu juga dengan laki-laki misalkan. Ketika dia menikah, dia minta syarat. Menkana kawin kenaku kau harus siap dipoligami. Sah tak syarat itu? Sah, jangan main-main. Gitu sah-sah saja syarat itu. Ya. Jadi ini makna maksud hadis yang kita bahas tadi ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, maka Allah juga akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dia cintai di hari kiamat. Apa yang maksudnya? Ngapain hadis ini dalam bab jual beli? Gitu ya. Nanti kita bahas. Hadis yang kedua, sama hadis selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib. Amaroni Rasulullah menyuruhku an abi'a ghulamaini akhawaini. Fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma. Rasulullah menyuruhku untuk menjual dua budak. Budak itu boleh dijual tak? Boleh. Sekarang ada budak tak? Tidak ada budak. Akan ada tak? Akan ada. Ingat-ingat nih, hukum budak ini sampai hari kiamat akan tetap ada. Dengan syarat syariat Islam itu sudah di atas. Kalau sekarang ini belum. Ya. Kalau sekarang ini belum, maka belum ada budak sekarang. Gitu loh. Maka di zaman Rasulullah menyuruh Ali menjual dua budak anak-anak. Ya. Fabi'tuhuma, dan aku menjualnya, tapi aku menjualnya dengan terpisah. Ya. Kakaknya di sini kujual, adiknya di sana. Fadzakartu dzalika lin-nabi, maka aku menyebutkannya kepada Rasulullah. Faqala adrikhuma
fartaji'huma wala tabi'huna illa jami'an. Balik, kembalikan, jangan jual mereka secara terpisah. Tapi kalau engkau ingin menjual kedua-duanya, tetap samakan dia dengan tuan yang sama. Tengok Islam itu. Islam itu menjaga hak, sampai budak pun dijaga haknya. Ya, kita sebagai tuannya tidak boleh semena-mena dengan budak. Ada aturan di situ. Ya. Maka di sini haram memisahkan budak dengan orang-orang yang dicintainya dengan alasan menjualnya. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali salah satu budaknya itu dimerdekakan, yang satunya tidak. Nah, itu boleh kuliah. Ya. Misalkan semakin besar budak ini, baling. Yang satunya dimerdekakan, yang satunya tidak, itu tidak masalah. Ya. Karena ketika mereka sudah masuk usia balik, itu boleh untuk dipisahkan. Ya. Bagaimana dengan hewan? Boleh tidak memisahkannya? Boleh tidak? Hah? Kalau menyusui tidak, berarti Ahmad ini menggunakan kias berarti. Budak dikiaskan dengan hewan. Ya. Sapi mempunyai anak. Kita jual anak, bay. Boleh tidak kira-kira? Hah? Tidak boleh juga kata Pak Mumin. Di Saudi itu ada tempat makan anak kambing. Anak kambing yang dijual. Ya. Karena apa? Karena daging itu empuk. Anak menyangla tua keras. Jadi kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Tidak jadi masalah. Ya, boleh. Hamil kita mengejual anak ayam tidak berarti jual ke induk-induk. Hati-hati bahaya ini. Ya, hadis ini untuk budak, maka untuk binatang boleh. Kecuali Pak Mumin kalau nyebut tidak boleh berarti dikiaskan dengan hadis ini. Paham tak Mumin? Dikiaskan dengan hadis ini berarti. Kias sah tak kira-kira binatang dengan budak? Sah tak kias? Tak kena kiasnya. Ya, kias tak kena. Maka boleh menjual anak ayam kita pisahkan dengan induknya, boleh. Menjual anak bebek kita pisahkan dengan induknya, boleh. Tapi kalau menjual budak kita pisahkan dengan maknya, tidak boleh. Kalau kita belajar penjelasan Ustaz Diki kemarin, kalau menjual kambing sama anak kan tidak pernah. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau mampu untuk kalau ingin dijual secara terpisah tidak jadi masalah. Gitu ya. Tidak jadi masalah. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik. Ghalas si'ar bil Madinah. Harga tinggi di Madinah ketika itu. Di zaman Rasulullah SAW. Faqala nas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, harga sekarang mahal ya Rasulullah. Fasa'ir lana, tolong bantu kami untuk taruh harga yang sesuai dengan kemampuan kami ya Rasulullah. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya yang menetapkan harga itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau harga itu sesuai dengan sunnah-sunnah Allah, tak tahu ngapain lah. Sunnah-sunnahnya macam mana? Kalau barang sedikit otomatis harga naik. Itu sunnatullah kan? Sunnatullah. Ketika hujan lebat, cabai sedikit misalkan, maka harga menjadi tinggi. Itu sunnatullah namanya. Kalau harga naik dikarenakan sunnatullah, khalas. Qadarullah masya'a fa'ala. Tak tahu ngapain lah. Tapi kalau ada kisi-kisi di belakang, paham tak maksudnya? Ada timbunan. Nah ini kelak kita bahas hadis selanjutnya. Orang itu ingin menaikkan harga karena barang itu ditimbun.
dihilangkan dari peredaran, baru dikeluar. Ini dia yang jadi masalah. Yang jadi masalah seperti itu nanti. Nah, orang-orang yang seperti ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini dulu. Nanti kita bahas hadis ini di majelis yang akan datang. 2 minggu sebelum Ramadan insyaallah kita bahas tentang fikih puasa ya. Insyaallah 2 minggu sebelum Ramadan. Insyaallah nanti setelah ini pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban kita bahas fikih tentang puasa insyaallah. Dan semoga Allah memberikan umur kita sampai masuknya bulan Ramadan. Dan Allah juga memberkahi kita di bulan Sya'ban ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.